Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita lanjut pembahasan masih membahas buku Islamologi karya Maulana Muhammad Ali MA LLB yang insya Allah pada hari Jumat pagi ini akan membahas tentang sholat sebagai pedoman mental orang Islam, lanjutan dari yang kemarin. Robbi yasrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Jadi surat Al-Fatihah satu-satunya surat Al-Quran yang penting yang harus selalu dibaca pada setiap rakaat salat. Tepat sekali dijadikan pedoman bagi kehidupan orang Islam yang di dalamnya berisi ada pokok yang mengatasi sekalian ide lain. Oleh karena itu, surat ini merupakan pedoman yang sebenarnya bagi mental orang Islam. Berikut ini akan kami paparkan secara singkat pokok-pokok utama yang menjadi dasarnya Al-Fatihah. Pertama, kemauan memuji Allah dalam keadaan apapun, karena surat itu diawali dengan kalimat segala puji kepunyaan Allah. Dalam keadaan bagaimanapun, seorang muslim wajib menjalankan sholat 5 kali sehari. Ada kalanya orang dalam keadaan susah, menderita, kemalangan, ataupun kekalahan mempunyai kawan atau kerabat yang sedang susah karena kematian keluarganya yang dicintainya, atau kehilangan harta bendanya. Namun sekalipun demikian, ia tetap harus memuji Allah yang menyebabkan terjadinya musibah itu. Sama seperti bila ia menerima karunia atau nikmat apa saja dari Allah. Dengan demikian ia akan menumbuhkan sikap batin berupa kehidupan yang tentram dan damai dengan lingkungannya. Tak lupa daratan apabila ia menemui kesenangan, dan tak murung dan putus asa bila ia menemui kesusahan. Demikian itulah sikap batin yang membuat orang tabah dalam menghadapi keadaan senang maupun susah, suka maupun duka. Prinsip yang kedua dan ketiga yang menjadi dasarnya sikap mental seorang muslim terhadap segala sesuatu ini termuat dalam kalimat Rabbul Alamin. Artinya yang memelihara hingga sempurna. Membuat orang mengerti bahwa kejadian apapun yang mengenai dirinya ini dimaksud untuk kesempurnaan dirinya, baik ini berupa nikmat ataupun penderitaan. Ia harus yakin bahwa dengan melalui berbagai tahap ia sedang terpimpin menuju kepada kesempurnaan. Tambahan kata al-alamin atau artinya seru sekalian alam, menyadarkan kepada sekalian manusia tanpa membeda-bedakan kebangsaan atau agama yang dipeluknya. Bukan itu saja, melainkan pula terhadap sekalian makhluk Allah, baik berupa manusia maupun binatang.
Orang yang mengakui bahwa Allah yang memelihara sekalian manusia hingga sempurna tak mungkin menaruh benci terhadap mereka. Sebenarnya orang harus mengakui karena Allah itu lebih cinta terhadap manusia melebihi cinta seorang ayah terhadap anaknya. Prinsip utama yang keempat ini diungkapkan dalam kata-kata Rahman dan Rahim. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia mencukupi segala kebutuhan manusia demi perkembangan jasmani, akhlak maupun rohaninya. Tetapi perkembangan itu baru terwujud apabila manusia menggunakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang ada di dunia. Demikian pula daya-daya rohani yang disiapkan untuk tujuan itu. Terserah kepada manusia, apakah ia akan memanfaatkan rahmaniyah Allah itu hingga ia dapat mencapai tujuan, atau ia akan mengabaikan rahmaniyah Allah hingga ia akan mengalami akibat yang buruk. Prinsip utama yang kelima dan keenam yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ialah diungkapkan dalam kata-kata Maliki Yaumiddin, artinya yang memiliki hari pembalasan. Di sini Allah disebut Malik atau yang memiliki, bukan Malik yang artinya raja. Dua perkataan itu hampir sama bentuknya, tetapi mempunyai arti yang amat berlainan. Kata Malik yang artinya raja mengharuskan memberi balasan terhadap setiap orang sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan. Sedangkan Malik yang artinya yang memiliki, selain dapat memberi balasan sesuai dengan perbuatan yang ia lakukan, dapat pula mengampuni orang yang berdosa jika ia menghendaki. Ada sebagian agama yang amat menekankan keadilan Tuhan hingga agama itu tak membenarkan adanya Allah, Allah yang dapat mengampuni orang yang berdosa tanpa adanya penembusan. Pendapat sempit semacam ini mempunyai pengaruh yang sempit pula terhadap moral manusia. Perkataan Malik tak membenarkan pengertian semacam itu. Perkataan Malik mengandung arti bahwa Allah adalah Tuhan yang dapat mengampuni dosa jika Dia menghendaki, sekalipun dosa itu besar. Tambahan kata-kata Yaumiddin atau hari pembalasan hanyalah sekedar untuk memperingatkan bahwa manusia harus memikul segala akibat perbuatan yang ia lakukan. Tak ada perbuatan baik maupun buruk yang luput dari pembalasan. Dan jika pembalasan tak dialami oleh manusia di dunia, maka pembalasan itu akan dialami di akhirat, yakni di hari pembalasan setelah orang itu mati. Prinsip utama yang ketujuh termuat dalam kalimat Iyyaka na'budu yang mengandung arti taat kepada Allah dengan sepenuh ketaatan. Adapun yang dimaksud ialah agar manusia menciptakan mental ketaatan dalam hatinya kepada perintah-perintah Allah, sekalipun ini bertentangan dengan perintah-perintah penguasa di dunia. Atau bertentangan dengan keinginan diri sendiri. Kata Iyyaka
na'budu bukan saja menciptakan ketaatan dalam batin manusia, melainkan pula memberi kekuatan kepada manusia untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Prinsip utama yang kedelapan terkandung dalam kalimat iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sikap mental yang diciptakan dalam kalimat iyyaka nasta'in ialah orang harus bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Allah dan tak sekali-kali putus asa dalam mencapai suatu tujuan. Karena sekalipun lahiriahnya ia mengalami kegagalan, namun masih ada Allah yang menguasai segala macam sarana, yang siap memberi pertolongan kepada siapa saja yang berserah diri kepadanya. Prinsip utama yang kesembilan termuat dalam kalimat ihdina, artinya pimpinlah kami. Adapun arti kata ihdina ialah keinginan manusia untuk senantiasa mendapat pimpinan Tuhan dalam mencapai tujuan. Dan inilah arti hidayah sebagaimana telah kami terangkan di muka. Dan sebenarnya salat itu tiada lain hanyalah pernyataan keinginan yang sedalam-dalamnya dalam jiwa seseorang. Dengan kata ihdina, orang menyadari bahwa kepuasan jiwa untuk hidup tentram dan damai dengan lingkungannya. Orang sekali-kali tak boleh mengabaikan perbuatan. Terhadap urusan dunia, orang Islam tak boleh bersikap masa bodoh atau acuh tak acuh. Terhadap orang Islam harus mengerjakan dua-duanya, yaitu hidup damai dengan sekelilingnya dan bergerak terus-menerus untuk mencapai tujuan yang luhur. Pada setiap langkah ia harus selalu memuji Allah, tetapi ia jangan diam tanpa berbuat sesuatu. Ia tidak boleh menjadi budak keadaan sekelilingnya, melainkan ia harus berjuang dan berusaha untuk menguasainya. Ia tak boleh membiarkan perdamaian tanpa kemajuan, dan kemajuan tanpa perdamaian, melainkan dua-duanya harus dipadukan, yaitu perdamaian dan kemajuan. Prinsip utama yang ke-10 yang diterangkan dalam surat Al-Fatihah ialah keinginan orang untuk mengikuti sejak orang yang mendapat nikmat Allah, baik jasmani, akhlak maupun rohani. Demikian pula keinginan untuk dijauhkan dari kesalahan orang yang mendapat murka Allah dan orang yang sesat. Dua golongan manusia yang tersebut belakangan adalah para pengikut dua aliran ekstrim. Sedang orang-orang yang mendapat nikmat Allah ialah orang yang berada di jalan tengah, yaitu jalan yang lurus. Dengan 10 prinsip utama di atas, dan inilah tujuan dibacanya Al-Fatihah berulang-ulang dalam sholat, orang dipersenjatai dengan senjata yang ampuh untuk mencapai sukses dan kebahagiaan. Alhamdulillah, demikian pembahasan untuk hari ini. Insya Allah dilanjut besok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.